Konvensi itu sepertinya tidak berlaku di dalam Kamus Melayu Malaysia. Definisi pertamanya itu adalah makanan pada pagi hari. Indonesia mau mengajukan budaya sarapan di Aceh sampai Papua. Wah, pening itu kepala UNESCO itu. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang banyak berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan semoga informasi itu berguna untuk netizen Indonesia. Di kolom komentar sejak hari Sabtu pagi saya melihat permintaan agar saya membahas tentang kosakata sarapan atau lebih tepatnya budaya sarapan yang baru saja diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Malaysia. Saya meminta maaf karena saya tidak bisa langsung merespon karena akhir pekan kemarin saya ada acara dengan keluarga, jadi saya tidak bisa langsung membuatnya. Di dalam waktu yang sama, saya juga berusaha mencerna. Sebenarnya apa sih yang diobrolin tentang budaya sarapan ini? Suatu kejutan untuk saya sendiri bahwa ternyata bisa ya budaya sarapan itu diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang diajukan oleh Malaysia. Saya geleng-geleng kepalanya untuk memenuhi permintaan yang sudah meminta saya untuk membahas kosakata sarapan atau budaya sarapan. Jadi sekarang kita langsung aja berbicara tentang apa definisi sarapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi pertama itu adalah makanan pagi hari atau makanan pada pagi hari. Kemudian definisi kedua dari kosakata sarapan yaitu alas atau lapi. Di definisi kamus manapun di dunia, biasanya jika ada homonim. Homonim itu adalah kosakata yang hurufnya sama, yang pengucapannya sama, tapi bisa memiliki arti yang berbeda. Di dalam kamus dimanapun di dunia, definisi pertama yang dituliskan dari sebuah kosakata homonim itu adalah definisi yang diketahui oleh mayoritas masyarakat yang menggunakan bahasa itu. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kosakata sarapan, definisi pertamanya itu adalah makanan pada pagi hari. Kemudian, definisi kedua yaitu alas atau lapi. Itu secara implisit mengatakan bahwa kosakata sarapan yang dimengerti oleh mayoritas rakyat Indonesia mempunyai definisi sebagai makanan pagi hari atau makanan pada pagi hari. Itu adalah konvensi yang kita bisa lihat di mana-mana kamus di dunia. Silahkan teman-teman cek sendiri apakah betul apa yang saya katakan ini. Sekarang mari kita melihat apa definisi sarapan menurut Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tertulis jelas di dalam Kamus Melayu Malaysia, definisi pertama dari kosakata sarapan itu adalah alas lapi, ditambah sedikit lapisan. Definisi kedua dituliskan adalah makanan pagi, buka kurung sebagai alas perut, tutup kurung, atau disebut juga makan pagi. Dan kalau teman-teman mau berpikir secara objektif dan netral, kita melihat bahwa definisi kosakata sarapan antara Indonesia dengan Malaysia itu sama aja. Yang berbeda apa? Susunannya jadi ubah dikit. Di mana di Indonesia kita mengenal secara mayoritas bahwa sarapan itu adalah makanan pada pagi hari. Lantas apa yang terjadi di Malaysia? Ternyata yang diberikan definisi pertama sebagai kosakata sarapan itu adalah alas atau lapi. Pemahaman orang jika membaca suatu definisi di kamus, maka definisi pertama itu adalah definisi yang dimengerti oleh mayoritas rakyat yang menggunakan bahasa itu. Jadi secara logika, orang Malaysia seharusnya lebih mengerti kosakata sarapan itu diartikan sebagai alas atau lapi karena didefinisikan sebagai definisi yang pertama. Kemudian baru sebagian orang mengerti bahwa kosakata sarapan itu maksudnya makan pada pagi hari atau sebagai alas perut. Nah,
Mengapa ini bisa terjadi? Hipotesa saya itu sederhana saja. Pertama, itu sangat jelas terlihat bahwa definisi kosakata sarapan yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia itu adalah berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu satu. Yang kedua, agar cara mendefinisikan kosakata sarapan itu tidak persis plek seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, urutannya diubah. Alas lapik digunakan sebagai definisi pertama, dan definisi kedua itu sebagai makanan pada pagi hari. Mengabaikan konvensi yang biasa dimengerti oleh orang seluruh dunia bahwa ketika suatu kosakata yang sama mempunyai lebih dari satu arti atau satu definisi, maka definisi yang pertama itu adalah definisi yang dimana mayoritas rakyat pengguna bahasa itu mengerti maksudnya apa. Tapi ternyata konvensi itu sepertinya tidak berlaku di dalam Kamus Melayu Malaysia. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri apa jurus ngelesnya nanti. Kenapa definisi pertama dari kosakata sarapan itu adalah alas lapik dan definisi kedua itu adalah makanan pagi hari. Kita lihat aja nanti bersama-sama apa jurus ngelesnya. Banyak juga info yang berseliweran yang mengatakan bahwa, wah sekarang bahkan ada salah satu netizen Malaysia itu mengatakan bahwa mulai saat ini Indonesia tidak boleh menggunakan kosakata sarapan karena katanya sarapan itu sudah dimiliki oleh Malaysia dan itu berdasarkan dari apa yang sudah diakui oleh UNESCO. Kalau saya sih berpikirnya yang sederhana aja. Kamu tuh mau mencoba membodoh-bodohi rakyat Indonesia gitu maksudnya. Lihat aja definisi di kamus kamu dengan definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitu aja, udah. Dan yang kedua adalah bahwa yang diakui oleh UNESCO itu adalah budaya sarapan di Malaysia. Jadi bukan kosakata sarapan itu sendiri. Kenapa saya memerlukan waktu untuk mencerna? Ini bagaimana bisa kok UNESCO ini kok ngurusin budaya sarapan suatu negara? Apakah budaya sarapan itu hanya dimiliki oleh Malaysia saja? Ya enggak lah. Kalau saya pulang ke kampung saya, itu pagi-pagi itu budaya sarapan kita itu adalah apa? Menunya makan lontong sayur atau lontong pecel, terus sama ada getuk lindri, terus ada bakwan, ada gorengan-gorengan begitu, terus setelah itu kopi panas atau teh panas. Kalau kita mau bicara budaya sarapan, itu dari Aceh sampai ke Papua, Indonesia bisa aja mau mengajukan kepada UNESCO. Ini loh, Indonesia mempunyai budaya sarapan. Nah, apakah Indonesia melakukan itu? Enggak. Kenapa? Budaya sarapan setiap tempat itu berbeda di Indonesia. Itu kalau Indonesia mau mengajukan budaya sarapan di Aceh sampai Papua, wah, pening itu kepala UNESCO itu. Kalau misalkan kita nih ingin mengajukan, oke, budaya sarapan dari Aceh sampai Papua gitu. Ntar jangan kaget aja kalau misalkan ada nanti netizen Malaysia mengatakan, oh itu kan budaya sarapan suatu daerah, bukan budaya sarapan sebuah negara nasional gitu loh. Jadi sedangkan budaya sarapan yang dimaksud Malaysia ini adalah budaya sarapan yang ada di Malaysia secara nasional gitu ya. Baik, mari kita pretelin yang ini. Kalau teman-teman lihat informasi yang berseliweran itu, disebutkan bahwa budaya sarapan di Malaysia itu terdiri dari 3 jenis makanan atau minuman. Yang pertama disebutkan apa? Nasi lemak. Yang kedua apa? Roti canai. Yang ketiga apa? Teh tarik. Jadi yang dimaksud budaya sarapan nasionalnya Malaysia itu adalah ada nasi lemak, ada roti canai, ada teh tarik. Dan di situ juga dituliskan bahwa oh ini menunjukkan persatuan antar etnis yang ada di Malaysia. Semua rakyat Malaysia itu mempunyai budaya sarapan itu ya nasi lemak, roti canai, dan teh tarik. Benarkah demikian? Saya tuh banyak belusukan baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil yang ada di Malaysia. Apakah memang betul? Misalkan nih, di suatu tempat sarapan, itu yang etnis Melayu, etnis Cina, dan etnis Indianya berada di satu tempat dan sarapan di tempat yang sama? Saya meragukan itu. Karena menurut pengalaman saya, setiap kali sarapan itu akan menjadi suatu pemandangan yang aneh juga. Kalau misalkan pagi-pagi itu kita melihat ada etnis Cina bersarapan pagi di warung yang jualnya orang Melayu. Begitu juga sebaliknya, orang Melayu pergi makan sarapan pagi
di warung yang dimiliki oleh orang etnis Cina. Itu situasi yang sangat jarang-jarang, hampir dikatakan saya belum pernah melihat semenyatu seperti itu. Selalu ada separasi, selalu ada perbedaan. Dan bahkan beberapa hari yang lalu saya baru kembali dari suatu kota, cukup kota besar, kota suatu provinsi, itu separasinya terlihat jelas. Jadi ketika ada klaim yang dilakukan oleh negara ini yang mengatakan bahwa budaya sarapan ini menunjukkan persatuan antara etnis yang bisa bersarapan bersama. Namun kalau kita mau jujur, itu kan berseliweran tuh di YouTube. Bagaimana bertikam lidahnya, bagaimana cara argumentasi anggota parlemen yang dari etnis Melayu dengan yang etnis Cina ataupun etnis India. Itu kan kita bisa melihat bersama ya bagaimana mereka itu saling berlawanan. Saya nggak akan kaget kalau nanti ada netizen Malaysia mengatakan, wah itu kan permainan orang partai ahli parlemen aja. Kita rakyat di bawah ini aman damai, sentosa, kita bersatu, kita nggak ada masalah. Nah, ini juga bisa di-challenge juga, bisa ditantang juga pernyataan seperti itu. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar itu ada cerita bahwa ada yang ngamuk-ngamuk karena ada pawai, terus pawai itu membawa bendera Cina. Terus ada salah satu etnis ini ngamuk-ngamuk dan menuduh partai politik yang berbasis bangsa Cina di Malaysia itu dianggap tidak menghargai Malaysia. Itu kan seperti gejolak-gejolak api dalam sekam ya. Dan kalau netizen Malaysia mengatakan itu kan ahli politik aja yang main-main, kita di bawah itu enggak, kita aman damai, bersahabat semua dengan semua etnis. Nah, pertanyaannya menjadi sangat mendasar kalau misalkan itu sebagai ahli permainan wakil rakyat yang ada di parlemen dan rakyat di bawah itu aman sentosa, jadi wakil ahli parlemen yang jadi wakil rakyat itu mereka mewakili rakyat yang mana? Silakan dijawab kalau bisa. Kondisi ahli parlemen yang saling bertikam lidah dan berbicara tentang bahasa, yang satu ingin mempertahankan bahasa Melayu, yang satu lagi mengatakan bahwa bahasa Melayu memang ditulis tapi juga bukan melarang penulisan bahasa Cina, bahasa India, dan bahasa Inggris begitu ya. Itu tidak akan kita temukan di dalam perdebatan di dalam DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Karena apa? Soal bahasa di Indonesia itu sudah selesai. Itu bukan sesuatu yang perlu dibicarakan lagi. Di Indonesia sudah mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi nggak ada tuh isunya, wah ini kenapa kok dituliskan bahasa Jawa, ini kenapa dituliskan, nggak ada. Semuanya dituliskan dalam bahasa Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bangga, karena apa? Waktunya wakil rakyat itu tidak habis untuk ngomongin bahasa. Di mana Malaysia itu sudah puluhan tahun merdeka, tapi soal bahasa masih belum selesai, masih diperdebatkan di dalam ruang parlemen. Bayangkan, ruang parlemen. Anggota parlemen itu digaji oleh uang pajak rakyat. Dan mereka digaji hanya untuk ngomongin soal yang sebenarnya sangat mendasar dan itu belum diselesaikan. Gitu. Dan apakah betul bahwa sarapan rakyat Malaysia itu semuanya nasi lemak, roti canai, teh tarik? Enggak. Kalau saya sarapan di warung-warung etnis Cina, itu banyak orang Cina itu sarapannya justru kayak mie rebus, terus roti bakar atau roti kukus dengan selai serikaya begitu. Dan minumannya itu bukan teh tarik, minumannya kalau nggak kopi panas atau cam. Cam itu kombinasi kopi dengan teh. Nah, itu menu yang biasa dihidangkan oleh tempat sarapan paginya orang etnis Cina di Malaysia. Kalaupun ada nasi lemak, ya dihidangkan dalam bentuk bungkusan gitu aja, bukan dalam bentuk dihidangkan dalam piring begitu. Enggak. Kalau dikatakan bahwa ini menunjukkan bahwa semua orang Malaysia kalau pagi-pagi itu makan nasi lemak, makan roti canai, makan minum teh tarik, itu tidak betul. Tidak semua rakyat Malaysia kalau sarapan pagi itu makannya itu. Enggak, menurut saya itu gimmick aja. Jadi itu sebagai salah satu cara untuk marketing lah, pemasaran gitu ya, memasarkan suatu produk kepada dunia gitu. Yaitu budaya sarapan, terus diakui sarapan itu sarapannya orang Malaysia itu kayak gitu. Jadi semuanya makannya nasi lemak, roti canai, teh tarik. Saya masih nggak kepikir sampai sekarang kok bisa-bisanya UNESCO itu mengakui dan meresmikan itu sebagai budaya sarapan dari salah satu negara. Jadi kalau dikatakan
bahwa semua rakyat Malaysia kalau sarapan pagi itu makannya tuh roti canai, nasi lemak dengan teh tarik itu, waduh, itu bisnisnya bagus tuh ya. Siapa yang bikin bisnis nasi lemak, roti canai? Bagus itu bisnisnya. Sudah diresmikan oleh UNESCO. Bagaimanapun, saya ingin mengucapkan selamat kepada Malaysia yang telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO memiliki budaya sarapan pagi yang berisi roti canai, nasi lemak, dan teh tarik. Untuk itu saya mengucapkan kepada Malaysia, selamat. Semoga Anda tidak mengalami sakit gula yang lebih parah lagi. Anda tidak mengalami obesitas yang lebih parah lagi karena budayanya selalu makan nasi lemak, roti canai, dan teh tarik setiap pagi. Itu budaya loh ya, itu harus dipertahankan. Jadi kalau bisa minum teh tarik itu setiap pagi itu harus ada teh tarik, ya. Budaya itu, ingat itu. Sebab jangan sampai budaya itu juga bisa ditarik daftarnya dari UNESCO. Kalau misalkan ternyata budaya itu sudah tidak dilakukan lagi oleh Malaysia. Jika video ini berguna dan bermanfaat kepada teman-teman, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!